Kalau ini turun terakhir, berarti klaimnya tepat karena Qurannya sudah ada. Tapi kalau kurunnya di tengah, berarti Quran yang berikutnya gimana ini klaimnya? Nah, tapi setahu aku ayat 39 ini turunnya di tengah. Di Mekah. Oke. Aku punya data-datanya itu yang dikasih bisa tapi udah banyak ini aku ada data. Jadi perkiraan memang di tengah itu. Ya, datanya sama dengan yang saya tunjukkan ya Pak ya? Iya. Jadi Al-Quran ini diberikan dalam bahasa Arab sehingga mudah dipahami dan dia punya umul kitab, punya induk kitab. Dia punya ibu Pak, namanya umul kitab. Ibunya itu ada bersama-sama dengan Allah. Sangat luhur dan penuh hikmat. Mereka menyebutnya the heavenly tablets. Jadi di sampingnya Allah itu ada, mereka nggak tahu ya, ada yang menyebutnya papan, ada yang menyebutnya batu, ya. Itu Quran ditulis di situ namanya umul kitab di lauh mahfudz. Ini klaim mereka. Quran surah 43 ayat 4. Kemudian tidak berubah, tidak ada yang bisa mengubah kata-kata Allah. Jadi tidak satu pun yang bisa mengubah kata-kata Allah. Ini klaim Quran surah 18 ayat 27. Pertanyaan kita adalah prove it, buktikan. Nah sekarang kita lihat, apa yang Muslim awam ketahui tentang Quran? Iman Islam itu tergantung pada dua. Pertama Quran, kedua nabinya. Klaim Islam, yang pertama, Quran kekal dan tidak diciptakan, eternal and uncreated. Ini berdasarkan surah 85 ayat 21 sampai 22 ya, surah Al-Buruj. Bahkan yang didustakan mereka itu adalah Al-Quran yang mulia yang tersimpan di lauh mahfuz. Jadi Quran ini eternal Pak, kekal, tidak diciptakan, dia bukan makhluk. Ya, dia ada bersama-sama dengan Allah, kemudian diturunkan. Ada yang mengatakan diturunkannya ke langit pertama Pak, diturunkannya dalam bentuk kitab kepada Jibril, kemudian dari langit pertama Jibril membacakan, mendiktekan kepada Muhammad secara bertahap. Yang kedua, Quran sent down, diturunkan lewat Jibril kepada Muhammad antara tahun 610 sejak dia mengumumkan kenabiannya sampai 632 di mana dia wafat, kira-kira 22 tahun 2 bulan 2 hari atau kira-kira roughly 23 tahun. Ini Sahih Al-Bukhari 6 ayat 509. Ketiga, Quran itu komplit dikumpulkan oleh Utsman pada tahun 652 Masehi yang mereka sebut dengan Mushaf Utsmanik. Ya, kemudian sama Khalifah Utsman ini dibuat kopiannya, disalin, ya dikirim ke 5 provinsi. Ini adalah Sahih Al-Bukhari 6 ayat 510. Klaim yang keempat, Quran tidak berubah atau unchanged selama 1400 tahun. Ini kita lihat di Quran surah 10 ayat 15, 18 ayat 27, 15 ayat 9. Ini adalah klaim yang dikatakan oleh Muslim. Sekali lagi pertanyaan kita adalah buktikan. Perlu kita dengerin dulu nggak Pak? Ini bahasa Inggris, saya mungkin bisa translate sedikit. Every single student of knowledge knows, who studies Ulum al-Quran, that the most difficult topics are ahruf and qira'at. And the concept of ahruf and the reality of ahruf and the relationship of the Uthmanic Mus'haf with the ahruf and the preservation of the ahruf. Is it 1, is it 3, Dia mengatakan, is it 7? Ya, semua Muslim yang punya pengetahuan, yang punya pendidikan, ya, bahwa pengajaran atau pelajaran yang paling sulit mereka mengerti itu adalah mengenai ahruf dan qiraat. Ya, ahruf itu adalah perbedaan huruf-huruf teksnya, qiraat itu adalah perbedaan bacaan ya di dalam Quran yang resmi. Dan ini pengajaran yang sangat sulit kata Yasir Qadhi, ya. Every single student of knowledge knows the reality of ahruf and the relationship of the Uthmanic Mus'haf with the ahruf and the preservation of the ahruf. Is it 1, is it 3, is it 7? And the relationship of the qira'at to the ahruf. This is a topic that when you're the beginning student of knowledge, you're like, what is all of this going on here? When you go a little bit more, you learn to simply memorize what your teachers say and regurgitate it out. And you don't fully comprehend. When you do a deep dive is when things get very, very awkward and difficult. And this isn't new. This is from the time of the Sahaba. This is not. Jadi dia mengatakan Pak, kalau kamu awal pengetahuanmu tentang Quran itu awal-awal aja, ya. Jadi Muslim awam begitu, dia mengatakan, kamu cuman apa yang disuruh gurumu kamu hafalkan, ya udah itu kamu terima aja, kamu imani, oke, ya kamu lakukan aja. Tapi kalau kamu deep dive, katanya, kamu menggali lebih dalam, kamu belajar Quran lebih dalam lagi, ya, kamu akan bertanya-tanya, what's going on here, gitu loh, apa yang terjadi, ya, kenapa ada banyak bacaan, ada banyak ahruf di situ, apakah itu 1, apakah 3, apakah 7, ya, dia mengatakan hal itu, dan dia mengatakan, this is not a joke, ya, ini bukan bercanda loh. Ya, karena klaim Muslim mengatakan Quran cuma 1, tapi ternyata ketika dia deep dive, dia belajar lebih dalam, dia menggali lebih dalam, nggak seperti itu klaimnya. Kita lihat lagi, kita lanjutkan. The issue of ahruf and qira'at caused confusion to somebody whom the Prophet ﷺ said, if you want to listen to the Quran directly, listen to Ubay. Ubay is not some even average Sahabi. He is the Qari of the Quran.
He is the master. He is who he is. And he goes, فَدَخَلْ فِي نَفْسِي شَكْ. What is all of this stuff? Again, this is you have asked me some very honest question. This is the first time I'm saying these things. Many people are aware who listen to my lectures that I've mentioned the crises that happened to me at Yale. This was the issue. That the issue of ahruf and preservation and qira'at and relationships between them, these are very, very difficult issues. And the most advanced of our scholars, they're not quite fully certain how to solve all of the unanswered questions in there. Here's the point. These issues should only be discussed amongst people who know what the qira'at are and who understand some of these questions that are being So raised. is what you're saying the shak that came, or not the shak, but the crisis that you had was in relation to this question of the relationship between the ahruf and the qira'at, basically? No, the crisis I had wasn't that. The crisis I had was, well, yeah, wait, that was what generated. But what was the crisis? The crisis was very simple. Traditional understandings of ahruf and qira'at cannot answer some of these pressing questions that are now being poked by our people outside of, by our academics, by their academics outside of the faith tradition. You see, in a Muslim environment, there's always some respect that we have for the Quran. We should. In a Muslim environment, we'll press a little bit and then we'll say, okay, khalas, sami'na wa ata'na. And that's great, alhamdulillah. When you go to academia, they don't have that red line. And they're going to just, you know, the famous story of the emperor with no clothes. They're going to just point out, no, that doesn't make any sense. Well, that's not true, and this and that. And they'll bring issues, which I'm not going to mention explicitly, that you know are true because they're in your own books. They're not inventing anything new. They'll bring you riwayat, and they'll bring you athar, and then you add to that very well-known issues of, I don't even want to be explicit. And then you bring on top of that makhtutat, and then. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. The standard narrative does not answer some very pressing questions. These are now well known within the Western Academy, that they're bringing forth issues. Their level of now knowledge is leaps and bounds above what it used to be, 100 years ago. What is happening in the last few years, it's not me anymore. It's the Western academics. These problems are now becoming mainstream. And by and large, our ulama in the Eastern world are not aware, by and large, of what's going on in the Western side of things. And they're not answering those questions in a manner that it needs to be Oke, jadi tadi Yasir Kadim mengatakan ini bukan joke ya. Karena ini klaim Muslim sendiri. Kristen tidak pernah mengklaim kitabnya itu diturunkan dari surga. Kristen tidak pernah mengklaim tidak ada variasi teks di dalam Alkitab. Kita tahu berapa variasinya, kita tahu di mana saja variasinya. Saya sudah membuat videonya. Bahkan orang Kristen bisa mengakses manuskrip Alkitab kita, Pak Erben. Ya, ini tidak bisa dilakukan kepada manuskrip Quran, karena manuskrip Quran ini tidak lebih dari 10 jari tangan saya, cuma 6. Ya, nanti kita lihat ini. Ya, jadi Kristen tidak pernah mengklaim kitab Injil itu diturunkan dari langit, kemudian ada di eternal tablet sehingga tidak berubah. No, Kristen tahu siapa yang nulis manusia. Ya, Markus, Lukas, ya, Yohanes kita tahu. Di mana variasi teksnya kita tahu. Ya, tapi Muslim mengklaim hal ini. Ya, jadi kalau kamu mengklaim sesuatu, you must prove it. Kamu harus buktikan. Nah, Yasir tadi mengatakan ini bukan main-main ya. Ubay bin Ka'ab sendiri mengatakan apa nih yang terjadi dengan isu ahruf dan qiraat ini? Ya, karena Ubay bin Ka'ab ini adalah the master of qiraat katanya, masternya Quran. Jadi katanya ada 4 orang yang Nabi Muhammad mengatakan kalau kamu belajar Quran, kamu belajar dari dia, ya, dari mereka. Salah satunya adalah Ubay bin Ka'ab. Nanti kita lihat lagi. Sebentar Bu Sofi. Kan tadi di surat 39 diklaim bahwa Quran itu kan sudah sempurna. Tetapi Quran itu baru dikumpulkan tahun 652 oleh Utsman. Ini sesuatu hal menurut saya ada sesuatu pertanyaan di sini. Yang benar yang mana sih? Apakah yang 39 atau yang 652? Kan ini pertanyaan lagi. Ya, nanti mungkin bisa kita tanyakan kalau ada the masternya di sini. Nah, yang kita perlu tahu, ini klaim Quran itu mempunyai umul kitab. Jadi kalau Muslim percaya firman Allah itu turun menjadi satu kitab atau menjadi buku, Kristen percaya firman itu turun menjadi manusia. Lauh Mahfudz itu adalah kitab tempat Allah menuliskan seluruh catatan kejadian di alam semesta. Lauh Mahfudz disebut di dalam Al-Quran sebanyak 13 kali. Ya. Nama lain dari Lauh Mahfudz adalah induk kitab, umul Alkitab, kitab yang terpelihara, Kitabi Maknun,
pada kitab yang namanya Lauful Mahfuz, ya, ini Quran surah Al-Waqiah 56 ayat 78, kitab yang nyata atau kitabim mubin, ya, tiada sesuatu pun yang gaib di langit dan di bumi melainkan terdapat dalam kitab yang nyata di Lauh Mahfuz. Ini An-Namlah 27 ayat 75. Menurut syariat Islam, jadi Allah itu telah mencatat segala sesuatunya di Lauh Mahfuz yang mereka percaya akan takdir, ini mulai dari permulaan sampai akhir zaman. Baik itu kisah Nabi, Rasul, azab dan sebagainya, ya, penciptaan alam semesta dan sebagainya. Sekalipun jika kita tidak melihat segala sesuatu, semua itu ada di Lauh Mahfuz. Ya, wujud Lauh Mahfuz yang diyakini oleh para sahabat ini adalah sebidang papan atau tulang yang biasa ditulisi. Papan dan tulang itu hanya disebut lauh jika sudah ditulisi. Lauh Mahfuz ini kekal, ya. Ia termasuk makhluk yang abadi. Selain Lauh Mahfuz, makhluk abadi katanya ada arsy, surga, neraka dan sebagainya. Tetapi, ya, di dalam Quran Al-Hijr, ya, ayat 16 sampai 18, jin ini bisa loh mencuri informasi dari Lauh Mahfuz ini. Ya, dikatakan dan sesungguhnya kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan kami telah menghiasi langit itu bagi orang-orang yang memandangnya dan kami menjaganya dari tiap setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat lalu dia dikejar oleh semburan api yang terang. Jadi jin itu kadang-kadang nakal, ya, dia suka curi-curi dengar nih, ya. Kemudian jin ini nanti akan dihabisi dengan apa Pak? Dengan gugusan bintang, ya. Bintang jatuh, meteor itu setan dikejar sama meteor. Nah, ini yang ada di dalam Quran. Itulah fungsinya meteor di dalam Quran. Jangan tanya saya, ini ada di dalam Quran Anda. Ini aku bertanya lagi. Dan itu kan surga itu kan terdiri dari lantai emas gitu. Tapi ini kok ada tulang, papan. Aku bertanya-tanya, tulangnya siapa itu atau papan dari mana itu? Saya nggak tahu ini. Ini pertanyaan aja ini. Tapi kalau ibu nggak tahu datanya ya sudah, biarkanlah mereka yang menjelaskan. Betul, saya tidak tahu dari mana, tapi ini yang diklaim di dalam kitab sumber-sumber Islam, ya, mengatakan Lauh Mahfuz itu berupa papan atau sebidang tulang. Nah, kemudian tadi, ya, umul kitab ini tercatat di mana-mana nih, ya. Di Ar-Ra'd ayat 39, ya, ada umul kitab di situ. Kemudian As-Zukhruf ayat 3, ya. Umul kitab itu atau induk kitab ini ada di sisi kami, jadi di sebelahnya Allah. Ya, kemudian Al-Imran ayat 7, ya. Umul kitabi, ya. Jadi muslim percaya Quran kekal dan tidak diciptakan, mempunyai ibu kitab yang disimpan di Lauh Mahfuz, ya, dan ketika nuzul Al-Quran diturunkan ke Baitul Izzah, yaitu di langit pertama di dekat bumi. Ya, kemudian dari langit pertama ini didiktekan oleh Jibril kepada baginda Rasul, ya. Quran diturunkan tadi 22 tahun atau kira-kira 23 tahun, ada yang di Makkiyah, ada yang di Madaniyah, ya, ada yang di Mekah, ada yang di Madinah, ya, surat-surat Makkiyah dan Madaniyah. Quran diturunkan lewat perantaran Jibril. Ya, ini merujuk pada Syakhsiyah Ar-Rasul, ya. Muhammad Rawas Kalahji tahun 2008, ya. Ada beberapa cara wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pertama, Jibril mendatangi langsung Nabi Muhammad dalam bentuk laki-laki. Ya, suatu ketika Jibril menemui Nabi Muhammad dengan mengenakan pakaian serba putih dan berambut hitam. Tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang mengenalinya. Jibril kemudian menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad dengan cara bercakap-cakap dengannya. Kadangkala Jibril mendatangi Nabi Muhammad dengan menyerupai seorang sahabat yang bernama Dahyah Al-Kalbi. Dahyah Al-Kalbi ini katanya cowok paling ganteng di suku Quraisy pada waktu itu. Ya. Kedua, dalam bentuk suara bel atau lonceng. Semua ini sumber-sumbernya Anda bisa catat, hadis Sunan An-Nasai 4991, buku hadis 47, buku 47 hadis 7, volume 6 hadis 4994, kemudian Sunan An-Nasai 933, buku 11 hadis 58, volume 2 buku 11 hadis 934. Oke, kita lanjutkan. Turunnya Quran. Ada yang pernah tahu nggak turunnya Quran itu seperti apa? Seperti lonceng? Kadang seperti lonceng, kadang turun dalam bentuk laki-laki, ya, kadang nanti kita lihat, ya. Karena kontradiksi antara turunnya Quran di malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar ini dipercaya sebagai turunnya wahyu kepada Muhammad. Tapi percaya apa enggak, teman-teman? Muhammad mengatakan dia lupa malam yang mana itu. Ya. Sekarang kita tahu, ya, pakar Islam khususnya Ibn Abbas ini berusaha menyatukan konsep Lailatul Qadar di mana dikatakan Quran turun utuh dalam bentuk kitab diiringi malaikat-malaikat dan ruh dengan turunnya wahyu pertama di Gua Hiro. Ini Quran surah 97 Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Sesungguhnya kami telah menurunkannya dalam kurung Al-Quran pada malam apa? Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan ruh dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ini berarti malam yang sangat penting, ya Pak, ya. Malaikat-malaikat turun.
ya, maka pakar Islam menafsirkan teori bahwa Quran ini diturunkan secara utuh satu kitab dari langit ke-7 ke Baitul Izzah atau ke langit pertama dengan riuh diiringi malaikat-malaikat dan ruh. Kemudian dicicil sama Jibril selama 23 tahun kepada Muhammad, di mana wahyu pertama ini ada di Gua Hiro. Tetapi malam Lailatul Qadar sendiri sampai sekarang tidak diketahui kapan, dan Muhammad menyuruh pengikutnya untuk mencarinya sendiri. Ya, nanti kita lihat kapan ini malam Lailatul Qadar, ya. Sekarang kalau kita bicara kritik tekstual manuskrip Quran, ya, kita tidak dapat membuktikan soal kekekalan ini karena ini iman Muslim. Kita tidak dapat membuktikan apakah Jibril menurunkan atau mendiktekan Quran karena nggak ada saksinya. Kita hanya bisa membuktikan dua klaim terakhir dengan cek sejarah dan bukti manuskrip Utsman apakah ada dan apakah komplit tidak ada perubahan. Alkitab tidak membuat klaim bahwa Alkitab ini sudah ada sejak kekal dan diturunkan. Para penulisnya terinspirasi oleh Roh Kudus, iya, tapi tidak didiktekan. Komplit iya, dan ada beberapa varian ayat di mana di beberapa manuskrip ada dan di beberapa lainnya tidak ada. Ya, nanti kita kalau mau bicara Alkitab, kita bicara tersendiri. Varian teks di dalam Alkitab itu kira-kira 1% di dalam Perjanjian Lama dan 3% di dalam Perjanjian Baru. Ya, kenapa? Karena Perjanjian Lama itu ditulis oleh orang-orang yang lebih berpengalaman, Pak. Ya, kaum Masoret namanya. Jadi mereka menghitung dan mereka menyalinya dengan teliti. Karena mesin cetak itu ditemukan baru tahun 1450-an, ya 1452 kira-kira. Jadi selama hampir 3.000 tahun, ya mereka itu disalin terus-menerus. Ya, tetapi luar biasanya hanya sekitar 1% ya varian teks di dalam Perjanjian Lama. 3% di dalam Perjanjian Baru karena variasinya lebih banyak karena Perjanjian Baru ini ditulis kebanyakan bukan oleh orang-orang yang terpelajar, Pak. Jadi oleh orang-orang awam pada waktu itu yang menyalinnya. Ya, di dalam Alkitab LAI kita varian teks ini diberi tanda kurung. Artinya ada di beberapa manuskrip ayat ini ada, beberapa manuskrip lainnya tidak ada. Ya, itu nanti kita akan bicara mengenai kritik teks ini. Jadi memang berarti di sini ya penulisan Quran dengan penulisan Alkitab itu beda sekali ya. Kalau Quran itu ada beberapa versi, ada yang mengatakan kita diturunkan ke Jibril, Jibril sampaikan ke Nabi, kemudian dituliskan para sahabat, tapi ada juga mengatakan dikumpulkan tahun 652. Jadi yang mana yang benar, ya data itulah benar semua bagi mereka, tapi bagi kita kembali kepada masing-masing. Tapi kalau Alkitab kan jelas, semua gereja sepakat bahwa itu ditulis oleh manusia dan ilham dari Roh Kudus atas apa yang terjadi dalam sejarah itu atau bagaimana Tuhan menyatakan diri atau menyatakan karyanya. Ah ini. Jadi betul. Itulah dulu. Itu perbedaannya ya. Jadi oke lah, lanjutlah dulu Bu. Ya, yang saya mau tekankan adalah orang Kristen banyak yang tidak tahu bahwa Alkitab ini tulisan manusia. Jadi ada beberapa teman saya mengatakan, "Hah? Alkitab itu tulisan manusia?" katanya. Iyalah, ya kan? Jadi, gua pikir kitab ini diturunkan dari langit gitu. Tapi inilah bahwa kita sendiri harus mengenal iman yang kita percaya di dalam Alkitab itu. Tapi itu nanti ya Pak, saya mau tekankan di sini manuskrip, ya kritik teks manuskrip. Manuskrip itu ada sesuatu yang ditulis dengan tangan, manual, yang ditulis secara manual, ya skrip, ya artinya tulisannya ditulis secara manual dengan tangan. Mesin cetak ini baru ditemukan kira-kira tahun 1450 oleh Johannes Gutenberg. Inilah yang membuat kenapa Al-Quran itu lama sekali Pak dicetaknya. Baru kira-kira abad-abad ini saja, tahun 1985 mereka mencetak secara besar-besaran. Karena mereka menganggap penemu mesin cetak ini orang kafir. Ya, sehingga itu memperlambat mereka untuk mencetak Quran. Jadi Quran yang Anda pegang sekarang ini, mesin cetaknya ditemukan oleh orang kafir. Ya, mungkin kertasnya juga ditemukan oleh orang kafir ya, kertasnya kan ditemukan oleh orang Cina ya. Alkitab Gutenberg ini jadi buku yang pertama kali dicetak oleh Johannes Gutenberg dengan mesin cetaknya itu adalah Alkitab Pak. Alkitab ini adalah buku tertua pertama kali dicetak dan sekarang masih memegang rekor terbanyak penjualannya di dunia. Ya, jadi total kalau kita lihat hampir 3.000 tahun ya, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru itu disalin terus-menerus dengan tulisan tangan. Alkitab juga merupakan buku yang paling banyak diterjemahkan di dunia loh Bu. Iya betul. Banyak diterjemahkan artinya Alkitab tidak pernah takut dengan diterjemahkan. Justru semakin diterjemahkan semakin banyak orang tahu. Tetapi patokannya tetap naskah aslinya kan. Ya, jadi ini yang perlu Kristen juga kita sebagai anak Tuhan kita harus tahu ini ya. Kristen tidak pernah mengklaim Alkitab itu kekal. Ya, Alkitab itu tulisan manusia. Ya, seluruh Alkitab ditulis oleh sekitar 40 orang dalam rentang waktu 1.500 tahun dan disalin terus-menerus sekitar 3.000 tahun. Bagi Kristen, Pak, yang namanya firman itu adalah Yesus. Ya, Yesus itu adalah firman hidup yang kekal. Inilah 1 Yohanes 1 ayat 1 sampai 4. Apa yang telah ada sejak semua ini kesaksian Rasul Yohanes. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan kami raba dengan tangan kami tentang siapa? Firman tuliskan kepadamu. Jadi bagi kita, Pak,
Firman itu bukan teks per teks kita harus hafal, titik komanya nggak boleh hilang, enggak Pak. Yang penting kita tahu maknanya Pak. Karena bagi kita perjumpaan pribadi dengan Sang Firman hidup itulah yang penting. Kemudian kita percaya juga di Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Firman itu kekal. Ya, bukan Alkitabnya yang kekal, tapi Yesusnya yang kekal. Ya, Alkitab tidak diturunkan tetapi diinspirasikan oleh Roh Kudus. Ya, Alkitab tidak ditulis oleh Tuhan. Ya, Alkitab itu komplit, utuh dalam semua autografnya, artinya dalam semua manuskrip aslinya. Alkitab mengalami perubahan dalam apografanya. Ya, sekarang kita tidak punya lagi autografanya, tapi kita punya ribuan apografanya. Kita punya hampir sekitar 24.800-an something nanti kita lihat, ya, apografanya. Kita tahu teks mana saja yang diubah, kita tahu variasi teksnya di mana saja di dalam Alkitab kita. Nah, ini perbedaan iman Kristen dengan iman Muslim, Pak. Iman Kristen itu percaya firman itu kekal, Muslim juga percaya firman itu kekal, walaupun ada beberapa kalangan misalnya Mutasabila dan sebagainya yang mereka tidak percaya ya. Firman itu kekal, ya. Tapi sebagian besar mayoritas ya mengatakan firman itu kekal. Bagi iman Kristen, firman itu ada di dalam Allah. Firman itu selalu bersama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Bagi iman Muslim, firman itu berada pada Lauh Mahfuz berupa tulang atau batu yang disebut ibu kitab yang ada di sampingnya Allah. Bagi iman Kristen, firman itu nuzul jadi daging atau manusia. Bagi iman Muslim, firman itu nuzul jadi buku di dalam bulan Ramadan, ya, di nuzulul Quran, Lailatul Qadar yang mereka tidak tahu harinya yang mana ini, ya. Bagi iman Kristen, firman itu seorang pribadi, ya, bukan sebuah buku yang ketika di dunia bernama Yeshua HaMashiach, ya. Bagi iman Muslim, firman itu sebuah buku yang mereka sebut Al-Quran. Jadi bagi iman Kristen, Yeshua itu mempunyai dua kodrat, ilahi dan insani, kamil bil al-lahud sebagai sang firman dan kamil bil al-nasud sebagai manusia. Yesus ya ilahi dan manusia dan insani. Al-Quran juga mempunyai dua kodrat, Pak, kodim, ya, sifatnya sebagai kalam nafsi kekal dan kalam lafsi fana, kertasnya diciptakan, ya, bukunya. Quran itu ya firman Tuhan, ya kitab. Ini adalah perbedaan. Jadi sama seperti kemanusiaan sang firman atau Yesus yang bisa mati, lapar, haus, lelah tapi tidak bisa sakit dan berdosa. Yesus dikatakan dia dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, ya. Jadi yang dibunuh adalah tubuhnya. Ini 1 Petrus 3 ayat 18, ya, yang dibunuh adalah tubuh Yesua. Yesus yang dalam rupa Allah dikatakan tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Jadi sang firman ini setara dengan Allah karena dia adalah Allah itu sendiri. Telah mengosongkan dirinya, sang firman itu mengosongkan, merendahkan dirinya, mengambil rupa manusia. Quran itu sebagai buku juga sama, Pak, bisa sobek, terbakar, terendam, rusak. Tapi sebagai kalamuloh, ya, tentu saja tidak akan rusak karena itu firmannya Allah sendiri. Nah, ini perbedaan yang harus kita saling pahami di dalam dialog antar agama. Yesus sebagai firman Allah ini juga diteguhkan di dalam Quran, Pak. Ali Imran 3 ayat 39 dikatakan kemudian malaikat, ya, dalam kurung Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab, ya. Bisa nggak tahu nih kenapa Zakaria bisa sholat di mihrab, ya. Sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran putramu Yahya yang membenarkan kalimat dari Allah. Ini di dalam tafsir Al-Jalalain, kalimat dari Allah ini adalah Isa Al-Masih putra Maryam. Kalimat Allah di Quran surah 3 ayat 39 ini adalah Isa putra Maryam. Kemudian Ali Imran 3 ayat 45, ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran sang putra yang diciptakan dengan kalimatnya." Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Jadi kalimat Allah ini sudah punya nama. Ya, kalimat Allah ini bukan sebuah buku tapi seorang pribadi. Kalimat atau firman Allah ini namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat dan termasuk orang-orang yang didekatkan. An-Nisa, ya, surah 4 ayat 171. Dikatakan Isa Al-Masih itu utusan Allah, artinya dia manusia. Kemudian kata di dalam kurung ini nggak ada, kata yang diciptakan dengan, ya. Isa putra Maryam itu adalah utusan Allah, manusia. Yang kedua dia adalah firman-Nya Allah atau kalimatullah, ya, yang diturunkan atau dilemparkan, al-kaha, ya, dilemparkan kepada Maryam. Kemudian dan roh Allah. Makanya gelar daripada Isa ini adalah kalimatullah dan rohullah, yang artinya firman-Nya Allah dan roh Allah. Itu adalah gelar Isa Al-Masih. Kemudian Quran surah 19 ayat 34. Itulah Isa putra Maryam. Kemudian dikatakan dia adalah perkataan kebenaran. Ini terjemahan yang benar, ya. Tetapi di dalam Quran terjemahan Indonesia ini menjadi dia mengatakan perkataan yang benar. Harusnya dia adalah perkataan kebenaran. Aqal al-haq, the saying of the truth. Al-haq, the truth. Di dalam banyak ayat itu disebutkan Yesus itu adalah firman-Nya Allah itu sendiri. Walaupun tafsirnya boleh beda-beda. Ya, ini saya tunjukkan saja
buktinya. Kemudian ini yang mungkin teman-teman Kristen juga perlu ketahui ya, hadis Anas bin Malik halaman 72. Dikatakan Isa itu sesungguhnya roh Allah dan kalamullah. Ya, inilah perkataan Muhammad sendiri. Jadi Isa itu sesungguhnya adalah roh Allah dan firman-Nya Allah itu sendiri. Kemudian di Al-Taubah 9 ayat 40. Ya, dikatakan maka Allah menurunkan keterangannya kepada dalam Quran Muhammad dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya. Dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir itulah yang rendah dan kalimat Allah itulah yang tinggi. Jadi kalimat Allah itu ditinggikan di dalam Quran. Ya, nggak sembarangan nih firman-Nya Allah itu. Kemudian di Quran surah Luqman, Quran surah 31 ayat 27, dikatakan firman Tuhan itu kekal, tidak terbatas, tidak bisa dihitung. And if all the trees on the earth were pens, jika semua pohon-pohon di dunia ini adalah pena, and the sea replenished with 7 more seas were ink, katanya. Jadi lautan itu ibarat tinta. The words of Allah, perkataan Allah would not be spent. Perkataan Allah itu tidak akan bisa dihitung. Ya. Ini ayat ini kayak mirip dengan Injil Yohanes ya. Kalaupun dituliskan cerita tentang Yesus akan apa yang dibuat Yesus itu, kayaknya buku di dunia tidak sanggup untuk menuliskannya mirip ya. Iya betul, Rasul Yohanes mengatakan begitu ya. Yohanes 20-21 itu. Ya, jadi di dalam Alkitab kita juga dikatakan ya, Tuhan itu menempatkan firman-Nya di atas namanya sendiri. Ini ada di Mazmur 138 ayat 2. I will worship toward your holy temple, kata Nabi Daud. And praise your name for your loving kindness and your truth, for you have magnified your worth above all your name. Jadi engkau sudah meninggikan namamu, engkau meletakkan namamu itu engkau meletakkan firmanmu di atas semua namamu. Ya, jadi Tuhan itu mengatakan I put my words above my name. Ya, bahkan Tuhan sendiri tidak bisa melanggar firman-Nya sendiri. Oke, sekarang Quran yang ada sekarang tidak ditulis oleh Muhammad. Ya, ini menurut sumber-sumber Islam, karena dikatakan Muhammad nggak bisa baca tulis. Ya, dikatakan dia tidak melihat tulisan. Ini klaim Muslim ya. Muslim percaya Muhammad itu buta huruf atau umi. Nanti kita lihat apakah umi ini benar-benar tidak bisa baca tulis. Kemudian Quran ini tidak komplit sampai Muhammad menghembuskan nafas terakhirnya. Dan ingat ketika diranjang kematian, Muhammad itu pernah meminta alat tulis untuk menulis pesan terakhirnya. Tapi para sahabatnya tidak membolehkannya. Muhammad tidak pernah melihat Quran yang komplit itu, sehingga tidak bisa mengonfirmasi atau meneguhkannya. Dia juga tidak bisa membacanya. Setelah dia mati, kira-kira tahun 632 sudah beredar beberapa versi Quran. Kita ingat 85% Muslim di dunia ini tidak bisa berbahasa Arab, termasuk yang di Indonesia. Mereka bisa menghafal, kayak misalnya saya bisa nih nyanyi lagu Jepang ya, Kokoro no Tomo. Walaupun saya nggak tahu artinya ya, Kokoro no Tomo apaan. Kita tidak bisa mengkritik klaim Muslim bahwa Quran ini kekal dan diturunkan karena itu iman mereka, tidak ada saksinya, tapi kita akan melakukan kritik teks nih ya. Apakah klaim Quran komplit sejak 652 Masehi tidak berubah sejak zaman Utsman sampai sekarang, alias sama dengan Quran versi Hafs tahun 924 yang dipakai Muslim sekarang. Kesimpulan klaim Muslim tentang Quran ini tadi saya nggak usah ulangi lagi ya, kita cek. Quran itu ternyata diturunkan dalam 7 ahruf yang disebut Qiraatus Sabah. Ini dikisahkan oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepadaku dengan satu cara. Kemudian aku memintanya untuk membacanya dengan cara lain, dan terus memintanya untuk membaca dengan cara lain. Dia membaca dalam beberapa cara sampai dia akhirnya melafalkannya dalam 7 ahruf yang berbeda. Ini tadi yang Yasirkah dikatakan. Pasti ahruf dan kiraat ini, apa hubungan antara ahruf dan kiraat ini? Dia mengatakan apakah 1, apakah 3, apakah 7. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 4991, buku 66 hadis 13, English Reference volume 6, buku 61 hadis 513. Kemudian dikisahkan oleh Ibn Abbas, Rasulullah berkata, Jibril membacakan Al-Quran kepada saya dengan satu cara, dalam kurung dialek katanya. Dan saya terus memintanya untuk membacanya dengan cara yang berbeda sampai dia membacanya dalam 7 ahruf yang berbeda. Sekali lagi ada di Sahih Al-Bukhari 3219, buku 59 hadis 30, volume 4, buku 54 hadis 442. Kemudian Ubay bin Ka'ab, ini salah satu masternya Quran. Dikatakan Nabi hadir di kolam Banu Ghifar, Jibril mendatanginya dan berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Quran dalam satu huruf. Dia Nabi berkata, aku mohon ampun dan belas kasihan kepada Allah, umatku tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Jadi Muhammad mengatakan kalau diturunkan Quran ini hanya dalam satu bacaan saja, dia katakan umatku tidak akan mampu untuk melakukannya. Kenapa sekarang Muslim mengklaim Quran hanya satu bacaan saja? Padahal nabinya sendiri berkata umatku tidak akan mampu melakukannya. Kemudian Jibril datang untuk kedua kalinya mengatakan kepadanya hal yang sama sampai dia hingga mencapai 7 ahruf. Akhirnya dia berkata, Allah telah memerintahkanmu untuk membuat umatmu membaca Quran dalam 7 ahruf. Dengan cara apapun mereka membacanya itu benar. Ini ada di Sunan Abi Daud 1478 buku 8 hadis 63. Satu lagi narasi yang dapat kita temukan dalam Muwatta Malik bin Anas. Umar bin Khattab berkata, saya mendengar Hisham bin Hakim membaca surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari cara saya membacanya. Dan Rasulullah telah mengajari saya untuk membacanya. Saya hampir berbicara tajam kepadanya, tetapi saya menunda sampai dia selesai.
Kemudian saya menangkap jubahnya di leher, saya membawanya ke Rasulullah. Saya berkata, Rasulullah, saya mendengar orang ini membacakan surah Al-Furqan dengan cara yang berbeda dari yang Anda ajarkan kepada saya untuk melafalkannya. Rasulullah menyuruh Hisham ya untuk membacanya, dia kemudian melafalkannya dengan cara saya mendengar, dia melafalkannya. Ini ceritanya Umar ya. Rasulullah berkata, iya benar, demikianlah itu diturunkan. Lalu Muhammad berkata kepada Umar, sekarang kamu baca. Kemudian saya melafalkannya. Kemudian Nabi berkata, iya benar itu juga diturunkan demikian. Dia berkata, Al-Quran diturunkan dalam 7 ahruf yang berbeda. Jadi bacalah sesuai dengan apa yang paling mudah. Jadi Umar bin Khattab sama Hisham bin Hakim ini mau berantem. Ya, karena perbedaan qiraat, perbedaan bacaan ini. Ya, bukan perbedaan dialek. Kenapa? Karena Umar bin Khattab dan Hisham bin Hakim ini berasal dari suku yang sama, yaitu suku Quraisy. Ya, karena itu dialek bukanlah masalahnya. Jadi kita harus ingat zaman Muhammad itu semua huruf Arab adalah Arab gundul tanpa tashkil dan harakat. Tidak ada fathah, kasrah, dhamma, sukonnya. Kisah Ubay bin Ka'ab. Tadi ya dikatakan ya, Ubay ini adalah orang yang mencatat dan menyusun Al-Quran di zaman Rasulullah. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dengan sanadnya dari Qatadah, dia berkata, aku bertanya kepada Anas bin Malik, siapa yang mengumpulkan Al-Quran di masa Nabi? Anas menjawab, ada 4 orang, semuanya dari kalangan Ansor. Ubay bin Ka'ab, ini 4 orang ini nama-nama penting ya. Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Sa'id bin Sabit, dan Abu Sa'id R.A. Ya, ini hadis riwayat Al-Bukhari 5003. Dari hadis Anas bin Malik ini dikatakan Ubay ini yang paling bagus bacaan Qur'annya. Jadi dia hafalannya itu paling bagus. Ini juga ada di hadis riwayat At-Tirmizi 3791. Jadi Rasulullah juga mengatakan di hadis riwayat Muslim 810, saya tidak usah membacakan secara keseluruhan, ya dikatakan Rasulullah itu menerapkan tangannya di dadanya Ubay bin Ka'ab dan mengatakan, demi Allah semoga dadamu dipenuhi dengan ilmu wahai Abu Munsir. Jadi Ubay bin Ka'ab ini bukan main-main, ya penghafal Al-Quran. Kemudian kelompok narasi yang kedua menjelaskan bagaimana ahruf ini adalah substitusi. Jadi ada kata-kata di dalam Quran ini yang diganti. Kalau kita lihat hadis kemarin yang debate antara Fekduran dengan Ramalebi pada waktu itu sudah dibuktikan di dalam beberapa hadisnya. Ternyata perbedaan bacaan ini bukan perbedaan dialek ya, tapi ada kata yang ditambahkan, ada kata yang dihilangkan. Sehingga kata yang ditambahkan atau dihilangkan ini menjadi punya beda arti, beda makna. Inilah yang menjadi perdebatan di antara mereka. Dari Musannaf Abdul Ar-Razzaq, ini salah satu buku ya yang ditulis oleh Abdul Ar-Razzaq. Ini mengutip Ubay bin Ka'ab. Dikatakan, ini tadi yang dikutip oleh Yasir Kadi, saya tidak setuju dengan salah satu teman saya tentang beberapa ayat, ya tentang satu ayat. Jadi kami pergi kepada Rasulullah tentang hal itu. Dia berkata, bacalah Ubay. Dan saya melakukannya. Kemudian dia berkata kepada orang lain lagi, bacalah. Dan dia melakukannya. Nabi berkata, kalian berdua benar dan benar. Aku berkata, kita tidak bisa keduanya benar dan benar. Jadi Ubay bin Ka'ab ngomong, loh nggak mungkin dong, aku benar, dia benar. Lalu Nabi mendorong saya di dada saya dengan keras katanya. Dan berkata, Al-Quran diturunkan kepada saya. Dan saya ditanya, menurut 1 atau 2 syal? Saya berkata, menurut 2. Saya kemudian ditanya, menurut 2 syal atau 3? Saya berkata, menurut 3. Ini berlangsung sampai kami mencapai 7 syal. Semuanya dapat diterima selama kamu tidak mencampurkan ayat belas kasihan dengan ayat hukuman, atau ayat hukuman dengan ayat belas kasihan. Jadi Muhammad berkata, nggak apa-apa bacaannya beda. Yang penting ayatnya ini nggak ketuker nih antara ayat belas kasihan kamu jadikan ayat hukuman kamu jadikan ayat belas kasihan katanya. Jika ayat itu diakhiri dengan azizun hakim, perkasa dan bijaksana, kamu mengatakan sami'un alim, yang maha mendengar dan maha mengetahui, nggak apa-apa. Maka Allah maha mendengar dan maha mengetahui katanya. Nah, Ubay bin Ka'ab ini salah satu juru tulis Muhammad, mempunyai mushaf sendiri dan merupakan penghafal Quran paling fasih. Persoalan ahruf dan qiraat ini bukan sesuatu yang main-main. Ya, dan seorang seperti Ubay bin Ka'ab, penghafal paling fasih Quran, mengatakan, di dalam hatiku masuk keraguan mengenai Islam yang aku tidak pernah rasakan tentang Islam sejak dari zaman sebelum Islam atau zaman jahiliyah. Ini adalah pernyataan Ubay bin Ka'ab di dalam hadis sahih tentang ahruf dan qiraat. Sedikit lagi ya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id dari Humaid, dari Anas, dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, tidak ada yang menggusarkan dadaku semenjak keislamanku, kecuali aku membaca ayat, lalu ada orang lain membacanya namun tidak sebagaimana bacaanku. Kami lalu mendatangi Nabi, kisahnya mau sama dengan tadi ya. Aku bertanya, tolong bacakan untuk ayat ini dan itu. Dan beliau bersabda, iya. Lalu laki-laki lain juga berkata, engkau bacakan juga padaku ayat ini dan itu. Beliau menjawab, iya. Jibril mendatangiku dari sebelah kanan dan Mikael dari sebelah kiri. Sekarang Nabi mengklaim ada 2 malaikat nih yang menginspirasi dia, Jibril di kanan, Mikael di kiri. Lalu Jibril berkata, bacalah Al-Quran dengan 1 dialek. Mikael berkata, mintalah tambahan hingga akhirnya menjadi 7 dialek. Semuanya sempurna dan mencukupi. Telah menceritakan kepada kami telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami, telah menceritakan kepada kami Bishr bin Mufaddal, telah menceritakan kepada kami Humaid. Ia berkata, Anas berkata, Ubay pernah mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang mengusik hatiku semenjak aku masuk Islam kecuali dalam hal
perbedaan bacaan ini. Lalu ia menyebutkan makna hadis Ubay dari Yahya bin Sa'id. Telah menceritakan kepada kami Abdullah, telah menceritakan kepada kami Suwaid bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Mutamir dari Humaid, dari Anas, dari Ubay bin Ka'ab. Ia berkata, tidak ada satupun yang masuk mengusik hatiku sejak aku masuk Islam. Lalu dia sebutkan hadis ini serta maknanya. Referensinya ada di hadis Musnad Ahmad nomor 20210, Imam Ahmad, kitab Musnad Sahabat Ansor tentang ahruf dan qiraat. Berarti Nabi itu bisa baca tulis ya? Iya. Jadi kalau ada klaim mengatakan Nabi itu tidak baca tulis, buktinya kan ini siapa itu yang datang itu? Tolong bacakan pada kami, katanya. Muhammad mendengar sih Pak, pada waktu itu dibaca tuh artinya Muhammad mendengar, terus dia bilang, oh ya kamu benar, terus kamu lagi benar, kamu benar juga, karena diturunkan dalam 4 ahruf. Nah ini dikisahkan oleh Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud ini juga salah satu sahabat Nabi juga ya. Saya mendengar seorang membaca Al-Quran dengan cara tertentu dan saya telah mendengar Nabi melafalkan ayat yang sama dengan cara yang berbeda. Jadi aku membawanya menemui Nabi dan memberitahunya tentang hal itu, tetapi aku melihat tanda ketidaksetujuan di wajahnya dan kemudian dia berkata, kalian berdua benar, jadi jangan berbeda ya, untuk bangsa-bangsa sebelum kalian berbeda, jadi mereka dihancurkan. Jadi kisah mengenai perbedaan bacaan ini sudah ada Pak pada zaman Muhammad kalau kita lihat dari hadis-hadis ini ya, ini bukan hal yang baru. Ini ada dicatat di Sahih Al-Bukhari volume 4 buku 552 hadis nomor 685. Jadi sahabat Muhammad itu menghafal Quran dengan cara yang berbeda-beda. Nah, adapun apa yang dimaksud dengan ketujuh ahruf, itu banyak sekali perbedaan pendapat. Ibn Qutaibah misalnya mencatat 35 pendapat mengenai masalah ini. As-Suyuti, ini salah satu terkenal juga ya Pak ya, mencatat lebih dari 40. Ibn Sa'adan, seorang ahli tata bahasa dan pelafal Al-Quran yang terkenal, bahkan menyatakan bahwa makna sebenarnya dari ahruf hanyalah diketahui oleh Allah. Jadi mereka nggak tahu nih ahruf ini apa nih. Dengan demikian upaya untuk menyelidiki masalah ini adalah sia-sia. Ini diambil dari tulisan Yasir Qadi, Abu Amr Yasir Qadi, An Introduction to the Science of the Quran, halaman 175. Jadi Muhammad itu mengizinkan 7 ahruf Al-Quran. Setiap ahruf adalah cara membaca Al-Quran, yaitu setiap ahruf memiliki qiraah atau bacaannya sendiri. Pada zaman Muhammad, ingat sekali lagi, huruf Arab semuanya gundul, tidak ada tanda baca atau vokal. Jadi yang kita mau di sini adalah Muhammad mengizinkan adanya perbedaan-perbedaan bacaan ini. Dan ini sudah ada. Jadi this problem itu sudah ada. Makanya sahabat-sahabat tadi katanya Umar, Ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab ya, mereka membawa kepada Nabi, kok bisa beda sih? Ini ada orang ini ngomong ini, orang ini ngomong ini, yang benar yang mana nih? Kemudian Nabi membenarkan semuanya itu katanya. Dan dia bilang, udah jangan berantem deh, lu dua-duanya bener. Nah sekarang Al-Baqarah. Nah ini tadi Pak, kenapa kita harus mengerti yang namanya ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyah? Karena klaim di Al-Baqarah ayat 106, ayat yang kami batalkan atau nasakkan atau kami hilangkan dari ingatan, pasti kami ganti atau mansuk dengan yang lebih baik atau yang setara, yang sebanding dengannya. Jadi Allah sendiri mengatakan, dia akan membatalkan beberapa ayat dari memori dan menggantinya dengan ayat yang lebih baik atau yang setara. Kemudian di surat An-Nahl 101, dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, jadi Allah bisa mengganti ayat yang satu dengan ayat yang lain. Ini adalah klaim di dalam Quran. Sekarang kita lihat klaimnya, apakah Muhammad ini mengingat dengan sempurna semua ayat-ayat di dalam Quran? Ini dikisahkan oleh Abdullah, Nabi bersabda, adalah hal yang buruk bahwa beberapa dari kamu berkata, saya telah melupakan ayat Al-Quran ini dan itu, karena memang dia telah disebabkan oleh Allah untuk melupakannya. Jadi kamu harus terus mengkaji Al-Quran, karena Quran luput dari hati manusia lebih cepat daripada unta. Jadi dia mengatakan Quran itu lebih cepat lupa nih, kayak lari gitu, secepat unta katanya. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 5032 buku 66 hadis 54. Dikisahkan oleh Aisyah, Nabi mendengar seorang pria membaca Al-Quran di masjid dan berkata, semoga Allah menganugerahkan rahmatnya kepadanya karena dia telah mengingatkan saya tentang ayat ini dan itu dari surah ini dan itu. Jadi Nabi mendengar orang membaca Quran dan waduh beneran nih gua lupa nih. Ternyata lu ingetin, terima kasih katanya ya. Ini Sahih Al-Bukhari 5037 buku 66 hadis 60. Dikisahkan oleh Aisyah sama nih ya. Rasulullah mendengar seorang pria membaca Al-Quran di malam hari ya, kemudian Rasul berkata demikian nih, semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepadanya karena dia telah mengingatkan saya pada ayat ini dan itu dari surah ini dan itu yang saya disebabkan untuk melupakannya. Ya jadi nggak bisa, bukan salah Nabi dong kalau lupa, kan Allah mengatakan aku yang membuat kamu lupa. Allah memberikan wahyu kepada Jibril, masih satu. Jibril menyampaikan kepada Nabi juga satu. Tapi Nabi kepada para penghafal itu menjadi tujuh ahruf itu. Jadi bagaimana ini ya, kok bisa? Jadi dari Jibril satu bentuk, begitu sampai Nabi itu langsung berbeda-beda. Apakah nanti ini ada kaitan dengan ditemukannya J. Smith ada 31 versi dan lain sebagainya nih? Kok makin alay? Ya, nanti kita ke sana ya. Ini referensinya tadi di Sahih Al-Bukhari 5038 buku 66 hadis 62. Allah membuat lupa firman-Nya.
Ini diceritakan oleh Ibn Mas'ud. Saya bacakan nih. Utusan Allah mengucapkan doa dan ketika dia mengatakan taslim atau salam, dia ditanya, wahai utusan Allah, apakah ada sesuatu yang baru terjadi pada sholat? Dia bertanya, apa itu? Mereka berkata, kamu telah berdoa begitu banyak dan begitu banyak rakaat. Dia, Ibn Mas'ud berkata, dia kemudian menekuk kakinya, menghadap ke kiblat dan membuat 2 sujud dan kemudian mengatakan taslim. Kemudian dia menghadap kami dan berkata, jika sesuatu yang baru diperkenalkan kepada sholat, saya akan memberitahu kalian. Ya, tetapi saya adalah manusia seperti kalian. Saya lupa sama seperti kalian lupa. Jadi jika saya lupa, ingatkan saya. Dan jika ada di antara kalian ragu dengan sholatnya, dia harus bertindak berdasarkan apa yang menurutnya benar dan menyelesaikan doanya dalam hal itu. Dan kemudian dia harus membuat 2 sujud. Diriwayatkan Abdullah ibn Mas'ud Muhammad berkata, saya hanya seorang manusia dan saya lupa seperti kalian. Jadi ketika saya lupa, ingatkan saya. Ya ini wajar ya, manusia lupa. Ya kan? Ini ada di Sunan Abu Daud, buku 3 nomor 1015. Kemudian Quran surat Al-Ala 87 ayat 6-7. Kami membacakan Quran kepadamu dalam kurung Muhammad sehingga engkau tidak akan lupa kecuali Allah mengendakinya. Jadi siapa yang membuat Muhammad lupa? Menurut Al-Ala ya, Quran surat 87 ayat 6-7 ini Allah. Oke, yang nggak bisa disalahin Muhammad dong. Allah yang membuat dia lupa ya kan? Oke, dikisahkan oleh Abdullah, Nabi berkata, mengapa ada orang yang berkata saya telah melupakan ayat ini dan itu di dalam Quran? Dia pada kenyataannya disebabkan oleh Allah untuk melupakannya. Ini ada di Sahih Al-Bukhari 5039 buku 66 hadis 63. Oke, saya nggak usah baca lagi ya. Ini mengenai perbedaan di zaman Muhammad. Jadi pada zaman Muhammad intinya adalah tidak ada satu bacaan Quran, ya. Dan ini sudah menjadi problem pada waktu itu. Nah, sekarang apa sih maksudnya dinasak dan dimasukkan tadi? Ya, apa penyebab Quran surah 2 Al-Baqarah 106 tadi diturunkan? Kenapa Allah mengatakan ada ayat yang kami batalkan dan kami hilangkan dari ingatan, kemudian kami ganti? Ya, ini adalah asbabul nuzul. Ya, sebab-sebab turunnya ayat. Ya, kenapa Al-Baqarah 106 ini diturunkan? Para penafsir Al-Quran berkata, para penyembah berhala, orang-orang kafir ini berkata kepada Muhammad, apakah kamu tidak melihat bahwa Muhammad memerintahkan para sahabatnya dengan sesuatu? Jadi Muhammad memerintahkan kamu lakukan sesuatu, kemudian dia melarang mereka melakukan hal yang sama dan memerintahkan mereka untuk sebaliknya. Jadi orang-orang kafir penyembah berhala itu berkata, loh, tadi kamu mengatakan suruh lakukan, lama kemudian kamu suruh batalkan. Suatu hari, jadi Muhammad mengatakan hari ini dia ngomong A, besok dia bilang B katanya. Nah, terus orang-orang kafir ini berkata, Al-Quran ini tidak lain adalah perkataan Muhammad yang menciptakannya. Ini adalah perkataan yang bertentangan dengan dirinya sendiri. Kemudian, karena perkataan orang kafir ini, lalu apa yang Muhammad lakukan? Allah menurunkan ayatnya. Ya, jadi ada satu kejadian, kemudian Allah menurunkan Al-Baqarah 106 ini. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, sehingga mereka berkata, sesungguhnya engkau Muhammad hanya mengada-ada saja. Sebenarnya kebanyakan mereka tidak tahu. Jadi Allah mengatakan mereka nggak tahu apa-apa. Ayat yang kami batalkan atau kami hilangkan dari ingatan pasti kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu Allah Maha Kuasa atau mengetahui segala sesuatu? Ini adalah di altasir.com mengenai asbabun nuzul, mengapa Quran Al-Baqarah ayat 106 ini diturunkan. Jadi ada 2 ayat yang menyatakan Allah mengganti firman-Nya atau membuat Muhammad lupa karena Muhammad memerintahkan pengikutnya di satu hari kemudian melarang di hari berikutnya. Apakah ini masuk akal atau ada sesuatu yang mencurigakan di balik turunnya ayat ini? Untuk apa ayat ini dibuat lupa kemudian diberi ayat lain yang mirip? Atau ayat yang lebih baik? Ini adalah konsep nansak, dibatalkan dan mansuk, digantikan di dalam Quran. Oke, ini mungkin penting ya. Jadi An-Nahlah 101. Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lainnya, kata Allah, ya, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya. Ini adalah tafsir Al-Jalalain yang mengenai An-Nahlah 101 ini. Dan ketika kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang berbeda dengan membatalkannya dan mewahyukannya yang lain untuk kesejahteraan hamba-hambanya, dan Tuhan tahu yang terbaik yang Dia wahyukan. Ya, karena ayat ini diturunkan, kenapa? Karena ini sebagai respons ya daripada orang-orang kafir yang berkata kepada Nabi, kamu hanya pembohong yang membuat ayat sendiri. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak tahu sifat asli Al-Quran dan manfaatnya bagi para hambanya pencatutan wahyu Al-Quran. Ini ada di tafsir Al-Jalalain. Kemudian asbabul nuzul ya oleh Al-Wahidi ini mengenai Quran surah 16 ayat 101 102. Ayat ini terungkap sama ya seperti tadi ketika para penyembah berhala berkata Muhammad sedang mengejek para sahabatnya. Suatu hari dia memerintahkan mereka untuk melakukan sesuatu dan hari berikutnya dia melarang mereka melakukannya atau malah membawa sesuatu yang lebih mudah. Dia tidak lain adalah seorang penipu yang mengatakan hal-hal dari dirinya sendiri dan Allah yang ditinggikan adalah Dia mengungkapkan ayat ini dan ayat setelahnya. Ya, jadi karena tuduhan orang-orang kafir inilah, maka kedua ayat tadi diturunkan. Saya skip ya, bagaimana wahyu ini turun kepada Muhammad, saya langsung kepada kanonisasi Quran. Jadi tadi mungkin saya sedikit mengenai malam Lailatul Qadar ya, di mana
Quran ini diturunkan, tadi dikatakan Lailatul Qadar ini dipercaya merupakan malam turunnya Al-Quran, di malam yang mulia katanya. Sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada suatu malam, dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu jelaskan semua utusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar di sisi kami. Tapi mengapa Muhammad lupa ya akan turunnya Al-Quran ini? Jadi di dalam salah satu hadis dikatakan, diceritakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri berkata, kami menjalankan itikaf dengan Rasulullah selama 10 hari tengah Ramadan. Dia berkata, aku telah diperlihatkan Lailatul Qadar, lalu aku dibuat melupakannya. Ya nggak salah Muhammad lagi sih, kan tadi Allah mengatakan dia yang membuat lupa. Jadi carilah dalam 10 malam terakhir pada malam-malam ganjil. Hal ini dicatat di dalam Sunan Ibn Majah, buku 7, hadis 1838. Mengapa Muhammad lupa akan hari turunnya Al-Quran ini? Ya karena nggak ada saksinya. Lalu bagaimana dengan turunnya 10 perintah Allah? Di hari Safuat, ya Safuat adalah hari Pentakosta, yang kita bilang Pentakosta adalah hari Safuat. Hari Safuat ini peringatan penting turunnya 10 perintah Allah, ya Asrat Hadibarot di Gunung Sinai. Ini diperingati tiap tanggal 6 Syifan. Jadi mereka biasa merayakan 2 hari, 6 Syifan, 7 Syifan. Dalam perjanjian baru, Safuat ini adalah turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem. Pada Safuat turunnya 10 perintah Allah, 3.000 orang mati. Ya pada hari 10 perintah Allah itu diturunkan karena mereka membuat anak lembu emas yang dibuat oleh Harun. Tapi pada Safuat di perjanjian baru 3.000 orang diselamatkan. Mereka bertobat, dibaptis dan diselamatkan pada hari Pentakosta ketika Petrus berkhotbah. 2 Korintus 3 ayat 6, Rasul Paulus mengatakan, dialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari apa? Suatu perjanjian baru. Jadi Safuat yang baru, yang merupakan perjanjian baru, tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ini adalah janji Tuhan. Pada hari Safuat, Roh Kudus itu menulis hukum Taurat di dalam batin kita. Makanya di Yeremia 31 ayat 31 Tuhan berkata, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan kaum Israel pada waktu itu, firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku di dalam hati mereka dan menuliskannya di dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku, dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka, and their sins I will remember no more. Ya, dan tidak lagi aku mengingat dosa mereka. Ini adalah janji Tuhan mengenai the new Safuat, ya, atau Pentakosta di perjanjian baru. Jadi peringatan turunnya perintah Allah ini orang Israel tahu ya, karena disaksikan oleh seluruh bangsa, ya. Jadi mereka ingat tanggalnya ini, kemudian diceritakan turun temurun, ini kamu harus peringati nih turun temurun tiap tanggal ini. Kayak misalnya kita nih, kapan Indonesia merdeka? Oh, 17 Agustus tahun 1945. Siapa saksinya waktu itu? Ya, saksinya udah pada mati itu kan, tapi cerita ini diturunkan turun temurun dan ada dokumentasinya, ya, karena ada saksinya. Oke, sekarang kita masuk yang penting. Sebelum saya masuk, ada yang mau tanya nggak nih? Silakan. Tadi kan dibilang Al-Quran diturunkan. Nah, tapi di sisi lain mereka mengatakan kalau Qur'annya mereka itu ditulis lembar per lembar. Ada yang ditulis di kulit binatang, ada yang di daun kayu, ada yang di kulit kayu dan sebagainya. Bagaimana keabsahannya bacakan kalau Quran itu diturunkan? Iya, jadi gini Pak, karena adanya kontradiksi ini. Jadi kitab Quran ini diturunkan, ya itu mereka tidak melihat kitabnya Pak. Jadi tadi mungkin Pak Tony agak telat ya. Jadi tadi ini sumber Islam sendiri mengatakan gini ya, kitab itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah Pak. Baitul Izzah itu adalah bait kemuliaan di langit pertama, nggak kelihatan Pak. Nah dari langit pertama ini kitab itu dicicil sama Jibril Pak. Diturunkan melalui lisan, didiktekan. Ini adalah klaim mereka. Kemudian ketika didiktekan, Nabi Muhammad ini kan punya juru tulis nih, atau beberapa sahabatnya. Mereka menulis Pak, ada yang menulisnya di, nanti kita lihat ya, di pelepah kurma, di tulang binatang, dan sebagainya. Nanti kita lihat mushaf-mushafnya. Jadi bukan diturunkan dalam bentuk buku, tetapi secara lisan didiktekan. Bukunya ada di langit pertama Pak, di Baitul Izzah yang kita nggak bisa lihat. Lanjut ya, bisa dimengerti ya. Oke, sekarang kita masuk yang lebih berat lagi nih, sejarah kodifikasi Quran. Pada masa Nabi SAW, keberadaan wahyu terpelihara dengan baik lewat hafalan para sahabat dan manuskrip. Ini menurut Taufik Adnan Amal dalam bukunya Rekonstruksi Sejarah Al-Quran tahun 2005. Keberadaan wahyu pada zaman Nabi SAW terpelihara lewat tradisi hafalan dan tulisan yang berserakan. Kemudian di dalam kitab Fihris karya Ibnu Nadim disebutkan 7 sahabat Nabi yang menjadi Al-Qurra itu artinya penghafal Quran. Ini ada Ubay bin Ka'ab tadi yang kita sebutkan, Mu'ad bin Jabal, Sa'id bin Tabit, Ali bin Abu Thalib, Sa'ad bin Ubaid, Abu Ad-Darda, ya Abu Darda kemarin yang mungkin Fek Duran juga sebutkan, ya Ubaid bin Muawiyah, ya ini adalah 7 yang mereka sebut penghafal Quran yang terbaik. Apakah mereka hafal dari Al-Fatihah sampai Anas? Ternyata enggak Pak. Ternyata pada zaman Muhammad itu mereka tidak hafal keseluruhan Pak, nggak khatam hafalnya. Jadi ada beberapa yang menghafal dari sini sampai ayat ini, yang satu ini sampai ayat ini, makanya perlu dikumpulkan. Jadi nggak ada yang hafal itu semuanya Pak.
Ya kan? Kayak kita aja, apakah kita bisa menghafal seluruhnya Pak, kayak pelajaran sejarah aja? Susah kan? Ya, nggak semua orang, maksudnya tidak semua orang itu dibutuhkan kejeniusan yang luar biasa untuk menghafal dari apa misalnya Tamim Ad-Dari, Abdullah bin Mas'ud. Nabi pun kan ada juga yang lupa. Para penghafalnya ini pun Ya, ada juga yang tadi, lupa. Berarti betul. di zaman Nabi sudah ada yang lupa, diganti. Di zaman para sahabat atau penulis tangan kanannya ini ada juga yang lupa. Jadi Ya. bagaimana ini kodifikasinya, hafalan bagaimana ini? Nah ini banyak pertanyaan ini, tapi lanjutlah dulu. Ya, jadi nanti kita lihat bagaimana Said bin Thabit ini mengumpulkan Quran. Tadi dikatakan berserakan. Ya, berserakan di mana aja nih tulisan Quran pada waktu itu. Selain dihafal, wahyu juga ditulis atas perintah Nabi kepada beberapa sahabat yang terpilih. Media tulis yang dipakai untuk mengabadikan Al-Quran adalah rikol, lembaran lontar, tulang belikat unta adalah tulang rusuk unta, dan ada yang kulit binatang. Anda bisa lihat di dalam sejarah pembukuan Al-Quran Mushaf Utsmani. Nah, yang saya herankan, ini mungkin teman-teman Kristen banyak yang tidak tahu. Pada abad pertama, jadi hampir berapa? 700-800 tahun ya sebelum Quran ditulis di lontar, di batu tulis, di pelepah pelepah kurma ya, tulang unta dan sebagainya. Orang Kristen itu sudah memakai papirus. Papirus itu kertas ya dari tumbuhan ya yang dipipihkan, itu banyak terdapat di Sungai Nil di Mesir. Dan orang Kristen lah yang pertama kali memakai bentuk kodeks. Kodeks itu artinya buku yang udah dijilid, Pak. Tadinya tuh sama seperti orang-orang Yahudi perjanjian lama, mereka menggunakan gulungan. Jadi kalau baca tuh digulung panjang gitu, bisa berapa ratus meter panjangnya. Kebayang nggak kalau kitab Kejadian 1 sampai Kejadian 50 itu berapa panjang itu gulungannya. Orang Kristen Alkitab inilah yang pertama kali mereka ngapain gua kalau buka buku panjang banget ya. Lalu mereka potong-potong papirusnya, mereka jilid, dijahit sama mereka, dijadikan buku. Ini yang namanya kodeks. Dan ini ada Alkitab, Pak. Orang Kristen yang pertama kali mempopulerkan buku. Kalau nggak ada orang Kristen, Pak, kita tetap pakai panjang tadi, Pak. Pakai gulungan-gulungan yang panjang tadi. Atau yang mereka sebut dengan sefer. Kemudian abad kelima, itu sudah hampir 100% semua, bukan hanya Alkitab ya. Semua literatur tulisan kuno sudah menggunakan bentuk kodeks. Tapi Islam abad ke-7 memakai bahan purba. Nah, kita di sini melihat keterbelakang teknologi dan informasi di Mekah. Yang katanya Mekah ini sudah ada pada zaman Adam ya. Kemarin katanya saya nggak tahu juga nih ya. Nanti kita lihat. Nah, saya hanya memaparkan ini, Pak. Jadi pada abad pertama, Pak, itu masih 99% memakai gulungan, memakai sefer. Hanya 0,4% yang memakai kodeks. Tapi kita lihat nih, sampai abad kelima, hampir 90% sudah menggunakan bentuk kodeks. Ini bukan cuma Alkitab ya. Semua literatur tulisan kuno. Sumbernya dari mana? Anda bisa lihat di situ. Sumber datanya Colin Henderson Roberts dan Thesis Cat, The Birth of the Codex. Bagaimana kodeks atau buku ini lahir dan diciptakan? Wow. Baru tahu atau bagaimana, Pak? Artinya secara logika kan seharusnya penulisan Quran itu harus lebih canggih lagi kan? Betul, karena 7 abad berlalu ya. Pada abad kelima saja sudah dalam bentuk kodeks. Iya, harusnya teknologi itu kan semakin canggih, bukan semakin mundur. Ya, harusnya maksudnya orang Islam yang menemukan mesin cetak, ternyata ditemukan oleh orang kafir. Gimana nih, Pak, orang kafir nemuin mesin cetak? Makanya kafir itu kan kayak firman Tuhan, Bu. Nah, sekarang ada sumber-sumber yang berkontradiksi. Ya, ada yang mengatakan Quran itu belum dikumpulkan di dalam satu mushaf. Ya, laporan sumber-sumber tradisi Islam mengatakan tentang pengumpulan Quran belum dikumpulkan jadi satu. Masih tersebar berserakan di mana-mana tadi. Sumbernya di mana aja? Saya nggak perlu baca satu-satu ya, saya capek nih kalau baca. Ya, itu ada di Ibn Sa'ad, Kitab Al-Tabakat, Al-Kabir, bla bla bla, Ibn Abu Dawud, Ibn Babawih, bla bla bla. Ya, Anda baca sendiri. Ini sumber-sumbernya beserta volume dan halamannya. Ya, Anda bisa post, Anda bisa cari sendiri. Ya, ini dikutip dari Fathul Bari, volume 13, Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Ashqalani, Ibn Hajar, Kairo, 1939, volume 9, halaman 9. Said bin Thabit berkata, Nabi wafat dan Quran belum dikumpulkan di dalam satu tempat. Tapi ini ada kontradiksi laporan di dalam Quran, ya. Namun laporan ini ternyata berseberangan dengan beberapa laporan yang mengindikasikan bahwa pada masa Nabi SAW itu telah mengumpulkan satu Quran selama hidupnya. Kemungkinan terbesar adalah saat tahun-tahun awalnya di Medina. Ini sumbernya adalah Sarkasi Al-Burhan fi Ulum Al-Quran volume 1 halaman bla bla bla, Suyuti Al-Itkan fi Ulum Al-Quran volume 1 halaman 212 sampai 216. Bahkan disebutkan Nabi sendiri yang memberitahukan tempat penyimpanan Quran kepada Ali. Ini dikutip dari As-Sanjani Tarik halaman 66. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Ali, "Hai Ali, Al-Quran ada di belakang tempat tidurku."
tertulis di atas suhuf, sutra dan kertas. Ambil dan kumpulkanlah. Ali menuju ke tempat itu dan membungkus bahan-bahan tersebut dengan kain berwarna kuning. Jadi ya kita nggak ngerti, mungkin belum semuanya terkumpul pada saat Nabi, tapi paling nggak sudah ada tuh beberapa mushafnya, ya, karena itu terbukti dari beberapa laporan sumber-sumber Islam sendiri. Kemudian telah menceritakan kepada kami Qutaibah, telah menceritakan kepada kami Laits, ya, di dalam jalur telah menceritakan kepada kami Ibnu Rum, telah mengabarkan kami Al-Laits dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau meralang membawa mushaf Al-Quran ke negeri musuh karena beliau khawatir apabila nanti akan diambil musuh. Jadi ini yang kemarin mungkin yang sama yang dikutip Duran juga ya ketika berdebat dengan Ramalebi, ya, bahwa ternyata ada loh mushaf Al-Quran ini, ya, dan beliau mengatakan jangan, nanti kalau perang jangan dibawa, nanti bisa dihancurin nama musuh katanya. Ini ada di Sahih Muslim 3475, dikuatkan dengan Sahih Bukhari 2768 dan semuanya itu Anda bisa lihat sendiri sumber-sumbernya. Jika Al-Quran yang dikumpulkan sendiri oleh Nabi SAW itu memang ada, tampaknya sudah ikut dimusnahkan oleh Utsman. Karena tidak ada catatan ulama kuno mengenai keberadaan Quran yang dikumpulkan dari Nabi SAW ini. Jadi Quran pada zaman Nabi ini nggak ada, Pak. Ya, nanti kita lihat yang paling tua adalah mushaf di Birmingham. Nanti kita lihat apakah top copy itu Quran yang lengkap, ya nanti kita lihat. Kalau ini yang terjadi, sungguh sangat berani Utsman. Kita bisa lihat ya Pak, kita mempunyai The Dead Sea Scroll, itu yang Salinan Septuaginta, The Dead Sea Scroll itu bahkan sebelum abad pertama Pak, kira-kira tahun 280 sebelum Masehi Pak, The Dead Sea Scroll itu, dan masih bisa kita baca loh sampai sekarang. Masa ini yang abad ke-7 ya, tahun 600-an, nggak ada Pak. Kita tidak menemukan mushaf yang diklaim ada pada zaman Nabi Muhammad ini. Nah, tadi ini yang pertanyaannya Pak Tony ini. Jadi biasanya ketika Muhammad mendapat wahyu, pencatat wahyu ini cepat-cepat dicatat sekretarisnya nih, ya. Ketika Muhammad menerima wahyu, dia mendiktekannya. Dan yang lain ada juga yang menghafalnya. Ya, tadi makanya nanti kita lihat nih, ada juga yang mencatat di bahan-bahan yang seadanya. Pakar-pakar ini mendukung pandangan bahwa Quran ini belum dikumpulkan karena beralasan Nabi saat itu masih hidup, sehingga selalu ada kemungkinan ayat-ayat tambahan dan ayat-ayat yang dihapuskan, penemukan ayat-ayat yang dirubah. Nah, ayat-ayat ini alasannya terasa sangat janggal ya. Al-Quran ini diturunkan dalam unit-unit wahyu. Jumlahnya hanya beberapa ayat setiap kali turun. Ada yang berpendapat 5 ayat, ada yang berpendapat 10 ayat. Dan isinya tentang satu permasalahan tertentu. Sehingga kalau ada penambahan ayat, tidaklah mungkin akan ditambahkan di antara satu unit wahyu. Karena itu akan sangat mengacak kontinuitas pesan di dalam satu unit wahyu tersebut. Ya, jadi kalau ada wahyu, kemudian disuruh selipin nih di satu ayat tertentu. Orang bacanya akan bingung, ini maksudnya apa? Makanya mereka tidak bisa membaca Al-Quran ini tanpa asbabul nuzul. Ya, karena tidak ditulis langsung. Misalnya Al-Baqarah itu ditulis dari ayat 1 sampai 28. Enggak, Pak. Turun 2 ayat, nanti 2 tahun kemudian turun lagi 5 ayat. Saya nggak tahu, mungkin 3 bulan lagi turun lagi 10 ayat. Kalau tuh ada 2 ayat yang dibatalkan atau dihapuskan, tidaklah mungkin akan menghapus misalnya 2 ayat saja dari satu unit wahyu atau pesan yang terdiri dari misalkan 5 ayat. Karena ini akan merusak pesan yang akan disampaikan. Namun kalau toh ini terjadi sebetulnya juga tidak ada masalah. Karena Nabi cukup menyuruh mencoret saja ayat-ayat yang dihapuskan tersebut. Kalau toh ada ayat yang dipindah tempat, tidaklah mungkin memindah 1 atau 2 ayat saja dari satu unit wahyu yang berisi pesan tertentu. Tidak masuk akal jika orang membaca satu kesatuan ayat yang misalkan terdiri dari 5 ayat harus melompat sana dan melompat sini. Tentu saja kita membacanya jadi bingung ya kalau melompat-lompat. Lagi pula penulisan Al-Quran itu tidak dalam bentuk kodeks, tidak diterapi seperti buku, melainkan satu unit wahyu ditulis dalam gulungan tersendiri, sehingga jika terjadi revisi ya ada ayat-ayat ditambahkan, cukup dituliskan saja dalam gulungan terpisah ya, kemudian disisipkan di antara gulungan yang ada yang di tempat yang ditentukan oleh Allah. Jika ada satu unit wahyu ayat yang dibatalkan, cukup diambil saja satu gulungan unit wahyu tersebut dan dimusnahkan. Jika ada ayat-ayat tertentu saja di dalam satu unit wahyu dibatalkan, cukup dicoret saja ayat-ayat yang dibatalkan tersebut. Gulungan tetap diposisikan di tempat semula. Jika ada satu unit wahyu yang dipindahkan tempat, tinggal pindahkan saja gulungan yang berisi unit wahyu tersebut ke tempat barunya. Jadi sebetulnya Quran ini bisa dibukukan pada saat Nabi hidup. Ya, semua tulisan-tulisan yang ada sebelumnya, semua tulisan bagian besar Quran yang mereka ulang-ulang saat berdoa dan mereka diktekan kepada sahabat mereka selama Nabi masih hidup, tidak diperlukan keberadaan satu kitab ini. Sumbernya ada di Baihaqi, ya, Sarkasi, Suyutim Al-Itqan bi Ulum Al-Quran, Ahmad Al-Naraki, dan Anda bisa lihat sendiri di sini. Oke, dalam keadaan ini berubah, namun keadaan ini berubah ya setelah Nabi meninggal. Nah, ini permasalahannya Pak, setelah Nabi meninggal. Tadi kan katanya boleh diturunkan dalam 7 aruf. No, there is a problem sekarang. Ya. Setelah Nabi meninggal, ditambah kejadian-kejadian yang menimpa Muslim saat itu. Kisah yang terekam di dalam laporan sebagai berikut. 2 tahun setelah Nabi meninggal, Muslim ini terlibat di dalam pertempuran berdarah di Yamamah. Banyak penghafal Quran yang meninggal. Ya, ini sumbernya Anda bisa lihat di
Yaqubi kitab Al-Tariq volume 2 halaman 15 ya. Katanya yang meninggal pada waktu itu jumlahnya sekitar 360 muslim ya, banyak di antaranya sahabat-sahabat Nabi yang terdekat. Kan ada 7 penghafal Quran yang terpercaya. Apakah di sini meninggal itu? Ya, nanti kita lihat mengapa Quran tidak bisa dikumpulkan di dalam satu mushaf ya, padahal masih ada tuh yang nggak meninggal. Karena ada Aisyah di situ, ada Hafsah sebagai penghafal Quran. Tabari Tarik ya volume 3, Ibn Al-Jazari Al-Nazar ya halaman 7, Ibn Katsir Tafsir Al-Quran volume 7 halaman 439, Qurtubi Al-Jamili Ahkam Al-Quran volume 1 halaman 50 dan sebagainya. Ya, ini dikutip dari Mukadimah Al-Quran halaman 23. Nah, di antara peperangan-peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Ya, tentara Islam yang ikut dalam peperangan ini banyak. Ya, banyak sahabat dan para penghafal Al-Quran. Ada yang mengatakan yang gugur 70, tadi ada yang mengatakan 360. Kita nggak tahu pastinya. Ya, dari beberapa sumber Islam ini kita tidak bisa memastikan. Ya, ada yang mengatakan 500. Ya, kita nggak tahu. Ada yang 70, ada yang 300, ada yang 500. Ya. Nah, 1200. bahkan sebelum ya, ada yang menyebutkan 1200 ya. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran di sumur Ma'unah dekat kota Madinah. Ya, ini sumber Islam sendiri, saya hanya membacakannya. Ada beberapa hal yang menarik untuk diperdebatkan. Ya, ada beberapa laporan mengatakan penghafal Quran yang tewas 500, 1200. Namun jika diteliti, dari 1200 daftar nama muslim yang meninggal di dalam perang ini, ternyata hanya dua orang yang bisa dikatakan memiliki pengetahuan yang memadai tentang Quran, yaitu yang meninggal adalah Salim ibn Makil dan Abdullah ibn Hafsh ibn Ghanim. Perang Yamamah terjadi di Asia Tengah dan dilakukan oleh kaum muslim yang baru memeluk Islam. Apakah mereka dapat menghafalkan Al-Quran sedemikian banyak sehingga dikhawatirkan Al-Quran ini akan lenyap? Jadi ternyata apa? Yang tadi diklaim, nanti ini Quran bisa habis nih. Ternyata dari ribuan ratusan orang yang disebut itu ternyata yang bisa memiliki pengetahuan cuma 2 orang yang meninggal. Ini dikutip dari sejarah dan pengantar ilmu Al-Quran dan tafsir Tengku Muhammad Hashbi As-Syidik, Pustaka Rizki Putra, Semarang 2000 halaman 70. Nah, kata Ibnu Atsir Al-Jazari dalam kitab An-Nasir, sahabat yang menghafal Al-Quran di masa Nabi masih banyak yang hidup, Pak. Ini tadi yang mungkin Pak Erwin tanyakan ya. Mereka tidak perlu menulis Al-Quran karena mereka masih sangat baik hafalannya. Di antara sahabat yang hafal Al-Quran, ya, itu adalah dari golongan muhajirin. Ini ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Thalib masih hidup pada waktu itu. Saat Hudzaifah, Salim meninggal di perang Yamamah. Ya, Abu Hurairah, Pak, ini merupakan periwayat hadis yang paling banyak dicatat. Ya, Ibn Mas'ud masih hidup. Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, Amr bin Ash, Abdullah ibn Amr ibn Ash, Muawiyah ibn Zubair, Aisyah dan Hafsah, Ummu Salamah. Ini adalah 3 wanita yang merupakan penghafal Quran. Tapi walaupun demikian, mereka tidak hafal semuanya, Pak. Nggak ada yang hafal dari Al-Fatihah sampai Anas. Dari golongan Ansor misalnya, Ubay bin Ka'ab, ya tadi yang dikatakan ini menghafal banyak sekali surah di dalam Quran. Mu'ad bin Jabal, Sa'id bin Thabit, Abu Darda, Abu Sa'id Haritsah, dan Anas bin Malik. Kemudian terdapat beberapa sahabat. Ubaidah ibn Samit, Fudalah ibn Ubaid, Maslamah bin Khalid, Qais Abu Syahsa, Tamim Ad-Dari, Uqbah bin Amir, Salamah bin Makhlad, Abu Musa al-Asy'ari. Jadi dari 34 nama yang dituliskan oleh Asir bin Jasari ini hanya 1 yang meninggal, yaitu Salim. Jadi masih ada nih 33 orang yang diklaim hafal seluruh Quran. Kenapa Khalifah Abu Bakar atau Umar harus merasa khawatir hilangnya Al-Quran jika mereka berdua saja dan 31 orang lainnya masih hafal seluruh Quran? Sekarang kita lihat perang Yamamah itu terjadi, saya nggak kelihatan tuh sekitar tahun berapa ya? Aduh sorry. Perang Yamamah 2 tahun ya setelah Muhammad meninggal. Iya 2 tahunan Bu tadi. Beberapa sahabat yang diklaim hafal Al-Quran tadi masih hidup, Pak. Abu Bakar itu meninggal 13 tahun setelah Hijriah. Aisyah meninggal 58 tahun setelah Hijriah. Jadi ini ada nama-nama yang disebutkan ini masih hidup pada waktu itu, Pak. Ya, ini kita bisa dapat jadi tahun meninggalnya mereka itu tercatat, Pak. Ya, Ubay bin Ka'ab kapan meninggal, ya Abdullah bin Abbas dan sebagainya. Ibn Mas'ud, Abu Hurairah masih hidup lama nih, sampai 59 tahun setelah Hijriah. Ini sumber sejarah Islam Ahmad Al-Usairi, sejarah Islam Rasul Jafarian, Dictionary of Islam Thomas P. Hughes, dan rekonstruksi sejarah Al-Quran Taufik Adnan Amal 169, 161, 182, 180. Terlihat bahwa begitu banyak penghafal Al-Quran yang masih hidup bertahun-tahun setelah perang Yamamah. Jadi alasan pengumpulan pertama ini patut diragukan keabsahannya dan kebenarannya. Apakah memang ada pengumpulan yang dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar? Ya, ini tadi penghafal Quran
Para wanitanya ada Aisyah, ada Hafsah, istri Nabi, dan ada Umi Waraka pada waktu itu masih hidup. Nah, sekarang kodifikasi pertama oleh Abu Bakar. Kita lihat. Muhammad Mustafa Al-Azami dalam buku sejarah teks Al-Quran 2005 mencatat tidak kurang dari 56 sahabat ditugaskan oleh Nabi untuk menulis Al-Quran pada masa kehidupannya di Madinah. Jadi Quran tidak dihafal seluruhnya, tapi misalnya si A menghafal sebagian, si B menghafal yang lain. Kemudian setelah Nabi wafat, menurut mereka tanggalnya adalah 8 Juni 632, kepemimpinan umat Islam dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ya, Abu Bakar Asy-Syiddiq. Menjadi khalifah pertama ya. Ini adalah ayahnya Aisyah. Periode kepemimpinan Abu Bakar ini amat pendek ya, tapi langkah politiknya cukup signifikan. Jadi pada waktu Nabi mati Pak, itu banyak sekali yang murtad, keluar dari Islam. Ya, kemudian Abu Bakar ini melakukan gerakan-gerakan ya, yang mana dia secara politik dia mengadakan peperangan yang namanya disebut perang Ridha. Ya, perang Ridha itu 632-633 itu the apostasy war, jadi perang melawan kemurtadan. Ya, jadi setelah baginda Rasul meninggal itu banyak orang yang menyatakan dirinya sebagai nabi Pak, antara lain Musailimah. Ya, Musailimah menyatakan aku ini nabi selanjutnya. Kemudian Abu Bakar menugaskan Ikrimah untuk menjadi kepala pasukan memberantas pemberontakan Musailimah ini ya dari Bani Hanifah di Yamamah. Di sini juga terjadi perpecahan di mana Ali bin Abu Thalib ini membentuk komunitas sendiri yang sekarang kita kenal mungkin mereka dari kaum Syiah ya Pak ya. Ikrimah dikalahkan, maka Abu Bakar mengirim Khalid ibn Al-Walid untuk memberantas Musailimah. Jadi Musailimah ini memproklamasikan menjadi nabi ya setelah Muhammad mati. Ya, sehingga terjadi namanya perang the apostasy war ini. Di dalam perang Yamamah ini juga banyak penghafal Quran tewas dan sebagainya. Ya oke. Sekarang Abu Bakar itu meminta ya supaya Quran ini tidak hilang atas usulan Umar. Ya, khalifah kedua. Umar ini berkata kepada Abu Bakar katanya, mayoritas korban perang Yamamah adalah penghafal Quran. Saya khawatir kalau banyak qurra yang gugur di dalam perang, maka Quran bisa hilang. Abu Bakar setuju ya atas usulan dari Umar dan menunjuk Said bin Thabit untuk mengumpulkan Quran dari semua yang tersisa. Sekarang kita lihat kodifikasi Quran yang pertama. Berarti perang Yamamah ini perang sesama muslim ya, cuma satu muslim yang membuat komunitas sendiri ya. Ya, itu adalah Iya. salah satu civil war ya. Dan itu perang pertama ya, jadi sesama mereka sebenarnya. Enggak perang pertama juga sih Pak. Mungkin ada beberapa perang selanjutnya, tapi di perang Yamamah ini setelah Nabi meninggal perang pertama ini kan? Ini bukan perang yang pertama Pak. Oh iya. Bukan perang yang pertama, tetapi perang yang paling banyak memakan korban pada waktu itu. Ya. Okay. Jadi yang men-trigger pengumpulan Quran yaitu adalah perang Yamamah itu. Ya, ini menurut sumber Quran sendiri. Ini adalah mukadimah Al-Quran halaman 24. Dengan demikian Al-Quran dan seluruhnya telah ditulis oleh Said bin Thabit. Ya, di dalam lembaran-lembaran diikat dengan benang, tersusun menurut ayat-ayatnya sebagaimana telah diterapkan oleh Rasulullah. Kemudian diserahkan kepada Abu Bakar. Ini adalah kodifikasi pertama. Mushaf ini tetap di tangan Abu Bakar sampai dia meninggal. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar bin Khattab dan tetap ada di sana selama masa pemerintahannya. Setelah beliau wafat, ya, dari Abu Bakar dipindah ke Umar bin Khattab, khalifah kedua. Mushaf ini dipindahkan ke rumah Hafsah. Hafsah ini putrinya khalifah kedua, putrinya Umar. Ya, ini adalah istri Rasulullah. Sampai masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran ya di masa khalifah Umar pada waktu itu. Utsman, salah ya. Khalifah Utsman maksudnya ya. Namun ironisnya mushaf asli yang menjadi dasar penyusunan mushaf Utsman ini pun akhirnya dimusnahkan oleh Marwan bin Al-Hakam. Ini dikutip dari Studi Ulumul Quran Muhammad bin Muhammad Abu Syubah, Pustaka Setia Juni 2003 halaman 40. Dikatakan demikian. Tadi kan udah dikumpulin nih sama Said bin Thabit ya, sama Said bin Thabit, kemudian ditaruh di Hafsah. Ini pengumpulan pertama nih sebelum masa khalifah Utsmannya masih Abu Bakar. Dikatakan demikian, sepulangnya dari mengirim jenazah Hafsah, jadi Hafsah mati, Marwan ibn Al-Hakam mengirim surat kepada saudara Hafsah, Abdullah ibn Umar, untuk mengirimkan mushaf-mushaf itu kepada Marwan dan menyuruhnya untuk merobek-robek mushaf tersebut. Dia berkata, saya lakukan hal ini karena khawatir ketika zaman berlalu atau di kemudian hari manusia akan meragukan keadaan ini. Kenapa mushaf ini pada akhirnya harus dimusnahkan? Apa nih jawabannya? Yang pertama, mushaf Hafsah tidaklah sempurna. Ini berarti mitos hafalan sempurna tidaklah benar dan sekedar klaim bohong. Yang kedua, Said bin Thabit telah melakukan perubahan di dalam mushaf yang disusunnya di era Utsman. Kita nggak tahu alasannya, tapi ini dicatat di dalam sumber Quran sendiri bahwa mushaf yang dipegang Hafsah ini dimusnahkan oleh Marwan ibn Al-Hakam. Saya nggak tahu ya, nanti tanya aja. Keabsahan cerita-cerita pertama ini oleh Abu Bakar ini, keabsahan ceritanya ini perlu diragukan ya. Pengumpulan oleh Abu Bakar, Umar, dan Said bin Thabit.
Ya, cerita tentang keterlibatan mereka di dalam pengumpulan Quran tidak pernah muncul di dalam tulisan sebelum tahun 850 Masehi atau 220 tahun setelah Nabi meninggal. Sebagai contoh, cerita keterlibatan mereka tidak ada di dalam kitab At-Tabakat karya Ibn Sa'ad dalam bagian yang membahas mengenai Abu Bakar. Jadi cerita mengenai bahwa Abu Bakar menyuruh mengumpulkan Umar dan Sa'id bin Thabit ini nggak ada di sumber-sumber Islam awal. Mustahil jika Ibn Sa'ad tidak menuliskan keterlibatan mereka di dalam pengumpulan jika hal itu memang terjadi. Yang kedua, kitab Musnad Ahmad bin Hambal ya, yang telah mengumpulkan laporan begitu banyak tentang jasa-jasa para sahabat Nabi. Jadi laporan dari Ibn Asakir dan Sarkasi tentang tidak adanya usaha pengumpulan sebelum Utsman nampaknya sangat masuk akal. Kisah-kisah pengumpulan oleh Abu Bakar dan Umar tampaknya diciptakan kemudian dengan tujuan, satu, untuk memberikan legitimasi tambahan pada mushaf Utsman. Yang kedua, untuk memberikan kesan bahwa Al-Quran sudah dikumpulkan dengan sempurna segera setelah Muhammad SAW meninggal. Nah, selain tadi, kalau kita lihat Utsman itu membakar, dia berusaha menyatukan qiraat atau bacaan. Nanti kita lihat kenapa pada zaman Utsman. Ini saya masih pada zaman Abu Bakar dulu ya. Dia membakar mushaf-mushaf lainnya yang bacaannya berbeda-beda. Ya, jadi dia mengkanonisasi menstandarisasi satu Quran. Tapi bukan hanya ternyata sumber-sumber Quran aja dibakar, tapi Abu Bakar itu juga membakar hadis, Pak. Telah menceritakan kepada kami, Hadab bin Khalid al-Asdi telah menceritakan kepada kami, Haman dari Said bin Aslam dari Ato bin Yasar dari Abu Sa'id al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian menulis dariku, barang siapa menulis dariku selain Al-Quran hendaklah dihapus. Jadi Muhammad berkata, kamu tuh jangan nulis hadis, ya. Dan ceritakanlah dariku dan tidak ada dosa. Barang siapa berdusta atas namaku, Haman berkata, aku kira dia Said berkata dengan sengaja, ya, maka hendaklah ia menyiapkan tempatnya dari neraka. Jadi barang siapa menulis hadis kemudian dia bohong mengenai hadis itu, masuk neraka dia. Ini ada di Sahih Muslim 5326, Musnad Ahmad 10663 dan seterusnya. Anda bisa lihat di situ. Kemudian Sunan Al-Tirmizi juga atas otoritas Abu Sa'id Al-Khudri dikatakan, kami meminta izin kepada Nabi Muhammad untuk menulis hadis maksudnya, dan dia menolak. Dan Ahmad ibn Hambal dalam musnadnya diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, ketika Nabi mendengar apa yang mereka tulis, dia menjadi marah dan berkata, kamu menulis buku selain kitabnya Tuhan, puji kitab Tuhan dan setialah padanya. Abu Hurairah berkata bahwa kami mengumpulkan semua yang telah kami tulis dalam satu tumpukan dan membakarnya. Jadi Nabi itu melarang menulis hadis sebenarnya. Kok sekarang hadisnya bisa sampai berjilid-jilid dan berbuku-buku? Jadi pada masa Muhammad hidup, tidak satupun hadis yang ditulis oleh para sahabatnya. Terlepas dari kecaman Nabi menulis hadis, ada beberapa catatan yang mendukung. Ya, jadi ada catatan hadis dari Ali bin Abu Thalib, ya, kira-kira isinya tentang hukuman denda, diat dan sebagainya, ya. Kemudian catatan dari Samurah bin Jundab, ini juga salah satu sahabat Rasul, ya, Samurah bin Jundab. Ada catatan hadisnya, ya. Kemudian catatan Abdullah bin Amr Ibn Al-Ash, dikenal dengan nama Al-Sahifah Al-Sadiqoh, ini ada sekitar 1000-an hadis. Ini dicatat dari Ahmad bin Hambal, meriwayatkan ini dalam kitabnya Al-Musnad. Kemudian catatan hadis dari Abdullah bin Abbas, ini berupa kepingan-kepingan catatan yang dia bawa, ya. Kemudian hadis dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dikenal dengan nama Syahifah Jabir. Kemudian catatan hadis dari Abdullah ibn Abi Aufa, hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, jadi sebenarnya Nabi melarang menulis hadis. Aisyah, ini kesaksian Aisyah nih, bahwa ayahnya itu membakar sekitar 500 hadis. Aisyah istri Nabi itu meriwayatkan di dalam peringatan para guru hadis Abu Dashbi bahwa Abu Bakar mengumpulkan 500 hadis. Nabi, ya, kemudian setelah satu malam siksaan, Abu Bakar meminta Aisyah untuk memberitahunya hadis yang dia ketahui dan Aisyah melakukannya. Kemudian Abu Bakar mengumpulkannya dan membakarnya. Jadi Abu Bakar itu tersiksa di satu hari, ya, ketika dia sudah mengumpulkan 500 hadis nih. Aisyah berkata, ini kenapa nih? Dia bertanya kepada ayahnya, kenapa kamu membakar 500 hadis ini? Ya, kemudian Abu Bakar berkata, saya takut bahwa saya akan mati dengan kata-kata ini ada pada saya, dan itu penuh dengan kata-kata yang saya percayai, tetapi akan terungkap bahwa itu bukan apa yang Muhammad katakan. Jadi dia takut, ini jangan-jangan nih, karena Muhammad tadi ngomong, ya, kalau kamu nulis hadis, kamu mengambil sesuatu dariku dan itu tidak benar, kamu berdusta, kamu masuk neraka loh. Ya kan? Makanya Abu Bakar takut gitu. Ya kan? Iya. Lalu dia tadinya dia mau mengumpulkan hadis itu, tapi ternyata setelah itu Abu Bakar pikir-pikir lagi di dalam satu malam siksaan, katanya dia pikir-pikir, dia takut, udah deh jangan bakar aja deh, nggak usah ditulis hadisnya. Narasi ini dibenarkan oleh Abu Bakar yang memiliki riwayat hadis paling sedikit dari semua sahabat Nabi, meskipun dia adalah sahabat yang paling sering bersama Nabi. Al-Nawawi berkata, Abu Bakar As-Siddiq
meriwayatkan 142 hadis, Bukhari dan Muslim hanya setuju pada 6 diantaranya. Bukhari memverifikasi 11 hadis dan Sahih Muslim atau Imam Muslim membenarkan 1 hadis. Alasan mengapa dia memiliki begitu sedikit hadis walaupun dia adalah sahabat Nabi yang terdekat adalah karena dia meninggal sebelum penyebaran hadis dan para pengikut Islam menjadi lebih peduli dengan mendengarkan, mengumpulkan dan melestarikan. Jadi Abu Bakar dari beberapa testimoni sumber Islam pernah mengumpulkan hadis, ya, tapi kemudian membakarnya. Nah, sekarang ini adalah buku yang namanya Musannaf dari Abdul Ar-Razzaq Al-Sanani, volume 11, hadis nomor 20484 halaman 258. Ini adalah Umar bin Khattab. Kalau di Abu Bakar, sekarang Umar, khalifah kedua nih. Umar bin Khattab mengatakan, saya mau menuliskan hadis atau sunnah Nabi, lalu saya mengkonsultasikan hal ini dengan para sahabat Nabi, dan mereka mengatakan, tulis saja, tulislah katanya. Lalu Umar ini mikir-mikir selama 1 bulan, ya, dia berkata, saya sungguh ingin menuliskan hadis nih, cerita dan perkataan Nabi, sunnah Rasul, ya. Tapi lalu saya ingat kepada orang-orang di masa lalu ketika mereka fokus pada buku itu dan meninggalkan kitabnya Allah. Dan saya bersumpah kepada Allah saya tidak akan menulisnya. Ya, jadi Abu Bakar takut dia bakar hadisnya. Umar bilang, gue mau nulis tapi nggak jadi deh katanya. Ini adalah narasi pertama dari kisah mengenai hadis. Saya nggak tahu ini kenapa 200 tahun kemudian hadis-hadis ini menjadi begitu banyak. Ya, bahkan dibukukan berjilid-jilid. Oke, ini Abu Hurairah berkata tentang hadis. Abu Razin meriwayatkan Abu Hurairah ini salah satu periwayat hadis yang paling banyak dicatat ya di dalam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah bahkan dituduh berbohong oleh orang Muslim. Abu Hurairah itu mendatangi kami dan dia memukul jidatnya dengan tangannya. Plak katanya dan berkata, lihatlah aku. Kamu berbicara di antara kamu sendiri bahwa aku salah menceritakan sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah. Ini terjemahannya harusnya mereka menuduh Abu Hurairah itu kadab, artinya pembohong. Kemudian Abu Hurairah berkata, enggak ya, saya bersaksi di atas fakta bahwa saya mendengar Rasulullah berkata. Jadi Muslim itu menuduh Abu Hurairah dituduh memberikan hadis yang salah, padahal Abu Hurairah ini merupakan periwayat hadis yang paling banyak kontribusinya. Mereka menuduh Abu Hurairah seorang kadab, ya, seorang pembohong. Nah, tadi kita udah membaca sedikit ya mengenai Abu Bakar mengumpulkan Quran. Usaha pertama. Sekarang kita lihat kodifikasi yang kedua ini oleh Utsman bin Affan, khalifah ketiga. Ya, secara umum kisahnya ada sebagai berikut nih. Tadi kan sudah ada nih, ya sudah pada saat Abu Bakar katanya sudah pernah dibukukan. Kemudian kisah yang kedua ini diterima secara mayoritas ya, dikisahkan oleh Anas bin Malik. Hudzaifah bin Al-Yaman itu menghadap Utsman, khalifah Utsman pada waktu itu. Hudzaifah ini memimpin ekspansi. Dia memimpin pendudukan ke Syria dan Irak dalam suatu ekspedisi militer ke Armenia dan Azerbaijan. Hudzaifah ini merasa cemas oleh pertengkaran mereka penduduk Syria dan Irak tentang bacaan Al-Quran. Jadi Hudzaifah ketemu loh, kok ini bacaan Qurannya beda-beda nih pada waktu dia ke sana. Ini menurut cerita sumber Islam. Maka berkatalah Hudzaifah kepada Khalifah Utsman, wahai Amir al-Mu'minin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka bertikai tentang kitabnya Allah, sebagaimana yang telah terjadi pada umat Yahudi dan Nasrani pada masa lalu. Jadi karena kita tidak pernah ada sejarah bakar-membakar manuskrip, jadi kita punya ada beberapa yang beda-beda kan Pak. Hudzaifah ini khawatir gitu. Jangan-jangan nanti kita kayak orang Yahudi dan Nasrani gitu ya. Ada ayat ini, karena manuskripnya banyak disalin ya. Dia nggak mau. Ya kemudian Utsman mengutus utusan kepada Hafsah. Tadi kan disimpan di rumah Hafsah tadi ya ceritanya. Kirimkanlah kepada kami syuhuf yang ada di tanganmu sehingga bisa diperbanyak serta disalin dalam mushaf-mushaf. Dan setelah itu akan dikembalikan kepadamu. Hafsah mengirim suhufnya kepada Utsman. Utsman kemudian memerintahkan Zaid bin Thabit, Abdullah bin Az-Zubair, Zaid bin Alash, dan Abdurrahman bin Harith bin Hisham untuk menulis ulang manuskrip ini dengan sempurna. Ini ada di Sahih Al-Bukhari volume 6 halaman 479. Kemudian Utsman berkata kepada ketiga orang Quraisy ini, jika kamu berbeda pendapat dengan Zaid bin Thabit, maka tulislah dalam dialek Quraisy, karena Quran diturunkan dalam dialek tersebut. Mereka melakukannya. Kemudian mereka membuat beberapa kopi. Utsman mengembalikan mushaf aslinya kepada Hafsah. Mushaf-mushaf salinan yang ada ini kemudian dikirim Utsman ke setiap provinsi dengan perintah agar seluruh salinan tertulis Al-Quran yang ada baik dalam bentuk fragmen atau kodeks dibakar habis. Jadi yang tidak sesuai dengan apa yang dicatat ulang oleh Zaid bin Thabit ini harus dibakar. Ya, Zaid bin Thabit berkata, satu ayat dari surah Azab hilang olehku saat kami mengkopi, menyalin Quran. Dan aku biasa mendengar Rasulullah membacanya. Maka kami mencari ayat tersebut dan menemukannya pada Guzaimah bin Thabit al-Ansari. Jadi ingat ya, tidak semua sahabat ini menghafal secara utuh. Karena kalau enggak kan duduk aja tuh Hafsah atau Aisyah atau Abu Bakar aja yang katanya bisa menghafal Quran. Duduk aja di depan mereka salin dari A sampai Z. Ternyata enggak.
ya, tapi dikumpulkan nih ayat-ayat yang berserakan tadi dikumpulkan. Ayat tersebut yang katanya hilang ya di surah Al-Ahzab dikatakan di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Ini Quran surah 33 ayat 23.